Dalam sebuah pernyataan yang sangat berani dan pesimistis, mantan Panglima Angkatan Bersenjata Inggris, Field Marshal David Richards, menjatuhkan vonis yang menyakitkan bagi Kiev. Ukraina tidak akan menang perang melawan Rusia. Richards, seorang perwira, bintang 5, senior yang memimpin pasukan NATO di Afghanistan, mendesak Ukraina untuk segera merundingkan persyaratan perdamaian dengan Moskow. Alasannya tunggal, Kiev tidak akan mampu mengusir tentara Vladimir Putin tanpa bantuan pasukan NATO yang terlibat langsung, dan itu tidak akan terjadi. Komentar ini muncul hanya beberapa hari setelah Presiden Zelensky pulang dari Washington tanpa mengamankan rudal jelajah vital, Tomahawk, dari Donald Trump. Mengapa seorang perwira militer senior dengan rekam jejak cemerlang yakin bahwa Ukraina tidak punya tenaga untuk menang? Apa arti masalah eksistensial bagi Rusia dalam konteks perang ini? Dan bagaimana pandangan pesimistis ini berhadapan dengan mood Trump yang sering berubah-ubah? Dalam 20 menit ke depan, kita akan bedah analisis militer paling brutal tentang masa depan konflik Rusia-Ukraina. Vonis Richards, Ukraina tak punya tenaga. Field Marshal David Richards, satu-satunya perwira Inggris yang pernah memimpin pasukan Amerika Serikat dalam jumlah besar dalam perang sejak 1945, menilai sekutu Ukraina telah mengecewakan Kiev. Kepada The Independent Podcast, Richards menyampaikan, apa yang telah kami lakukan dalam kasus Ukraina adalah mendorong Ukraina untuk berperang, tetapi tidak memberi mereka sarana untuk menang. Ketika didesak lebih lanjut, apakah Ukraina tidak bisa menang bahkan dengan sumber daya yang tepat? Jawabannya tegas, tidak, mereka tidak punya tenaga. Richards menegaskan bahwa tanpa keterlibatan pasukan NATO di lapangan, sesuatu yang dia yakini tidak akan pernah terjadi, Ukraina tidak memiliki kekuatan personel yang cukup untuk mengalahkan dan mengusir tentara Rusia sepenuhnya. Menurutnya, hasil terbaik yang bisa dicapai Ukraina hanyalah semacam hasil imbang, dan itulah yang seharusnya dirundingkan oleh Presiden Zelensky. Bukan masalah eksistensial bagi NATO. Inti dari analisis Richards terletak pada perbedaan kepentingan nasional antara pihak yang bertikai. Richards dengan belak-belakan mengatakan, Ukraina jelas merupakan masalah eksistensial bagi Rusia. Kecuali jika kami bergabung dengan mereka, yang tidak akan kami lakukan karena Ukraina bukanlah masalah eksistensial bagi kami. Bagi Rusia, konflik ini adalah pertaruhan hidup mati untuk mempertahankan pengaruh dan keamanan di kawasan perbatasan. Bagi NATO Amerika Serikat, ini adalah perang proksi di mana kerugian paling besar yang harus ditanggung adalah bantuan finansial dan senjata. Karena Ukraina bukan masalah eksistensial bagi Barat, NATO tidak akan pernah mengambil risiko perang terbuka di mana tentara mereka gugur dalam jumlah besar. Richards mengakui bahwa Barat berada dalam perang hibrida dengan Rusia, tetapi itu tidak sama dengan perang terbuka. Dengan kata lain, Sekutu Barat memiliki batas komitmen, sementara Rusia tidak. Kesenjangan komitmen inilah yang membuat kemenangan Ukraina tidak realistis. Tomahawk dan manuver Trump yang berubah-ubah. Komentar pesimistis Richards menjadi latar belakang pertemuan penting di Washington antara Zelensky dan Trump. Zelensky datang untuk membujuk Trump agar memberikan rudal jelajah Tomahawk, senjata jarak jauh yang sangat dibutuhkan untuk mencapai sasaran logistik vital Rusia. Namun, manuver Putin yang berbicara dengan Trump beberapa jam sebelum pertemuan Zelensky tampaknya berhasil menggagalkan rencana tersebut. Trump tampak enggan menyerahkan rudal Tomahawk, beralasan negaranya perlu mempertahankan persediaan misil tersebut. Kontras dengan Trump, pandangan pesimistis Richards sangat kontras dengan pernyataan terbaru Trump yang cenderung berfluktuasi. Seminggu lalu, Trump tiba-tiba bersikap optimis, saya pikir Ukraina, dengan dukungan Uni Eropa, berada dalam posisi untuk berjuang dan memenangkan kembali seluruh Ukraina ke bentuk aslinya. Trump bahkan menyebut Rusia sebagai macan kertas yang seharusnya menang dalam waktu kurang dari seminggu. Namun, di minggu yang sama, Trump kembali mendukung Putin, menyetujui pertemuan puncak di Budapest, Hongaria, tanpa kehadiran Zelensky,
dan menggambarkan dirinya sebagai presiden, mediator, karena Putin dan Zelensky tidak akur. Perubahan sikap Trump yang rutin ini, dari memotong bantuan, memaksakan kesepakatan mineral untuk senjata, hingga kini kembali ke sikap mediator pro-negosiasi, menciptakan ketidakpastian besar bagi Kiev. Kredibilitas Richards, kasus invasi Irak. Kredibilitas pandangan Richards didukung oleh rekam jejaknya sebagai perwira yang berani berselisih dengan kemapanan politik dan militer. Sebagai perwira senior, Richards secara terbuka menentang peran Inggris dalam invasi Irak yang dipimpin Amerika pada tahun 2003. Ia dan perwira senior lainnya mempertanyakan legalitas keputusan Inggris. Richards mengungkapkan bahwa saat itu, dia dan yang lainnya curiga bahwa pemerintahan Tony Blair berbohong tentang klaim bahwa Saddam Hussein sedang mengembangkan senjata nuklir. Host mengutip Richards, "Saya ingat seorang perwira, yang tidak akan saya sebutkan namanya tetapi berada di pihak intelijen, berkata, 'Jangan khawatir. Kita akan cari sesuatu untuk diletakkan. Ya, jangan khawatir. Kita akan cari sesuatu tentang itu. Kita akan membenarkan apa yang kita lakukan.'" Kisah ini menunjukkan bahwa Richards bukan tipikal jenderal yang selalu mengikuti jalur politik. Ia adalah seorang realis yang bersedia mengatakan kebenaran yang tidak populer, bahkan jika itu berarti mendukung pandangan Jenderal Amerika Serikat Mark Milley pada tahun 2022 bahwa Ukraina harus bernegosiasi dengan Rusia. Analisis Field Marshal David Richards adalah pengingat yang pahit. Dukungan persenjataan Barat tidak akan cukup untuk mengubah keadaan kecuali NATO bersedia mengambil risiko Perang Dunia III dengan mengerahkan pasukan di lapangan. Karena komitmen tersebut tidak ada, Ukraina harus menerima hasil imbang dan bernegosiasi. Penilaian ini diperumit oleh sikap Donald Trump yang tidak konsisten, yang satu saat menjanjikan kemenangan dan saat berikutnya menyetujui pertemuan rahasia dengan Putin. Bagi Kiev, masalah terbesarnya bukan hanya kekuatan Rusia, tetapi juga batas komitmen sekutu-sekutu mereka. Mereka didorong untuk berperang, tetapi tidak diberi sarana untuk menang.